Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dugaan bagi-bagi duit Komisioner KPU Solo di Pilkada 2020. Markas itu tak terlalu besar, terletak di persimpangan jalan utama Kota Surakarta, depan Taman Gerten di samping Jalan Layang Purwosari. Ruang tamu berukuran 3x4 meter berisi meja dan kursi kayu. Di atas meja dan kursi berserakan kertas berisi nama-nama warga Solo. Kantor Purnawirawan Pejuang Indonesia, PPRI, sayap Partai Gerindra, pendukung Prabowo Subianto cabang Solo itu jadi markas relawan calon perseorangan Bagio Wahyono, FX Suparjo. Sekretaris PPIR Solo, Sapardi, menyimpan data pendukung Bajo. Siapa saja yang datang ke markas Sapardi bisa secara mudah melihat data yang menurut KPU masuk informasi dikecualikan bagi publik. Gibran dan Bobi seharusnya dipenjara karena pelanggarannya bertubi-tubi dengan unsur kesengajaan. PA 212 mendesak Polda Metro Jaya untuk segera membebaskan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Desakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PA 212 Novel Pamukmin yang merasa adanya ketidakadilan terhadap penegakan hukum antara Habib Rizik dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kami meminta untuk segera Polda Metro Jaya membebaskan Imam Besar HRS karena tidak ada satu pasal pun yang terbukti menjerat IBHRS, ujarnya kepada kantor berita politik RMOL pada hari Senin 14 Desember. Novel mengklaim bahwa banyak para pakar hukum yang mengatakan bahwa undang-undang karantina bukan termasuk dalam ruang lingkup kerumunan. Novel kemudian mengutip pernyataan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo yang mengatakan bahwa yang bisa menindak pelanggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah Satpol PP. Yusril Iza Mahendra pun mengatakan bahwa pelanggar PSBB tidak bisa dijerat pidana dan hukuman paling tinggi terhadap pelanggar PSBB adalah denda. Dan padahal IBHRS telah membayar denda tepat pada waktunya. Masih kata Novel, dirinya juga menyoroti perbedaan sikap penegak hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka maupun menantu Jokowi Bobi Nasution di saat proses Pilkada 2020. Kalaupun harus terjerat, maka jelas Gibran dan Bobi harus dipenjara serta diborgol dan memakai baju tahanan karena pelanggarannya sudah berat dan bertubi-tubi. Dengan jelas, unsur kesengajaannya dipertontonkan sebagai orang yang kebal hukum. Dengan bukti perayaan kemenangannya sangat fatal melanggar protokol kesehatan dan masih banyak lagi kubu penguasa pelanggar berat prokes, terstruktur, sistematis, masif dan juga brutal. Begitu pungkas Novel. Tapi, mana berani polisi menindak Gibran yang melanggar protokol kesehatan. Anggota DPR RI Fadlizon mengkritisi aparat berwajib yang dinilai tidak tegas terhadap putra Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Gibran telah melanggar protokol kesehatan di masa kampanyenya yang lalu. Melalui akun Twitter @Fadlizon, Fadli juga menantang polisi untuk menindak Gibran. Dalam cuitannya, Fadlizon mengutip artikel pemberitaan salah satu media online berjudul "Tidak hanya HRS, aparat juga harus tindak tegas terhadap putra Jokowi Gibran". Dalam berita itu, anggota DPR RI Mardani Alisera meminta polisi bersikap adil. Tak hanya menindak Habib Rizik Syihab, namun polisi juga harus menindak Gibran yang melanggar protokol kesehatan. Fadlizon melalui akun Twitternya mengomentari berita itu. Ia mempertanyakan keberanian polisi dalam menindak Gibran yang melanggar protokol kesehatan. Mana berani? Kata Fadlizon dikutip dari redaksi suara.com. Gibran pun pernah ditegur oleh Bawaslu. Bawaslu Kota Solo menyebut bahwa pasangan Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakoso dan juga Bagio Wahyono melanggar protokol kesehatan saat mendaftarkan dirinya ke KPU. Dalam aturan, jumlah peserta saat pendaftaran bakal calon kepala daerah dibatasi. Akan tetapi dalam praktik di lapangan, keduanya justru diantar oleh ribuan orang.
Para simpatisan kedua calon tak mengindahkan protokol kesehatan. Mereka berdesakan tanpa memperhatikan jarak. Bahkan ada pula simpatisan yang tidak mengenakan masker. Bawaslu juga telah mengirimkan surat peringatan kepada Gibran Teguh serta Bagio Suparjo. Dalam surat peringatan itu, Bawaslu menegaskan agar kedua paslon tidak mengulangi aksi pengumpulan massa. Seperti kita ketahui bahwa Gibran dan Habib Rizik sama-sama telah melanggar protokol kesehatan. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk menindak tegas jika ada masyarakat yang melanggar aturan soal prokes COVID-19. Bagi yang melanggar protokol itu tidak hanya dikenai denda, akan tetapi hukuman terberat adalah pidana ataupun kurungan penjara. Namun baru-baru ini putra sulung Jokowi sering dikaitkan dengan Habib Rizik. Mereka dianggap melanggar protokol kesehatan karena menyelenggarakan kegiatan yang diikuti oleh ribuan orang. Jokowi ternyata bukan alumni UGM? Mengejutkan sekali. Beredar sebuah kabar bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bukanlah seorang insinyur dari lulusan UGM. Hal ini diunggah lewat akun Facebook milik Wirmarda Adri, ditulis oleh Yani Bertiana. Dia menuliskan bahwa Joko Widodo ini bukanlah lulusan UGM. Bahkan dari tulisannya, dia mengungkapkan kejanggalan yang ditemukan berkaitan dengan kesarjanaan dari suami Iriana ini. Dia pun juga menilai sarjana Joko Widodo dalam menempuh pendidikannya di UGM, jurusan kehutanan ini dibuat tersamar oleh semacam konspirasi. Tidak hanya itu saja, pemilik akun Facebook dari Wirmarda Adri ini mengungkapkan keraguan mengenai Joko Widodo sebagai alumnus UGM di Fakultas Kehutanan yang diantaranya sebagai berikut. Mengapa hanya gambar Joko Widodo yang berada di halaman ini? Mengapa foto teman-temannya seangkatan tidak ada? Mengapa foto itu menggunakan baju kotak-kotak? Kapan foto Jokowi dengan baju kotak-kotak dipasang pada halaman itu? Perhatikan pula NIU beliau ada 9 digit. Kemudian lihat halaman teman seangkatan Jokowi di mana hanya Jokowi satu-satunya yang memiliki gambar, sedangkan semua teman seangkatannya tidak ada satupun yang memiliki gambar. Kemudian ada pula lihat profil teman seangkatan atas nama Didi Prihananto, angkatan 1980 tanpa gambar mahasiswa. Nomor induk universitas hanya 5 digit, sedangkan Jokowi 9 digit. Dan tahun lulusnya 1989. Apakah ada yang kuliah selama 9 tahun di perguruan tinggi negeri? Mengapa nomor induk universitas banyak yang jumlahnya cuma 5 digit dan yang lain memiliki 9 digit? Dan mungkin ini yang saya nilai sangat fatal dalam sistem administrasi. Mari juga buka link di mana nomor induk universitas atas nama Agatha Susilowati memiliki 9 digit. Bandingkan dengan link berikut, di mana nomor induk universitas atas nama orang yang sama yaitu Agatha Susilowati memiliki NIU dengan 5 digit. Bagaimana mungkin satu mahasiswa memiliki 2 nomor induk universitas yang berbeda? Apakah ini sebuah kesalahan administrasi atau memang ada hal lain yang disembunyikan? Lalu di mana acara dukungan alumni? Di Jakarta ataupun di Jogja? Lihat petikan kalimat ini. Saat ini kita haus terhadap pemimpin yang bisa diteladani. Jokowi ini capres yang jatuh dari langit. Kami yakin mampu menjalankan amanahnya. Katanya, apa yang bisa diteladani dari Jokowi? Lalu mengapa tidak ada foto momentum Jokowi dengan teman-temannya kalau mereka ini mengadakan reuni? Lalu apakah berita ini untuk menutupi sesuatu? Dan benarkah ini adalah video teman seangkatan? Mengapa hanya 11 detik dan sangat singkat? Padahal ini momen kenangan bagus. Kalau memang video ini benar adanya. Lalu apakah video ini memiliki momen lain dan bukan momen bersama teman seangkatan? Jadi guys, menurut kalian ini informasi yang merupakan fakta atau bagaimana? Apakah kalian yakin Jokowi itu merupakan alumnus UGM?